salat memakai singlet, bolehkah salat memakai singlet? Maksudnya ini yang bertanya laki-laki atau perempuan ini? Memang ada perbedaan. Ada perbedaan kalau berangkat dari masalah aurat. Liwari sauatikuma, supaya ditutup aurat-aurat laki-laki dan perempuan, jangan diperlihatkan kepada yang tidak berhak. Haram hukumnya, bahkan diancam dengan neraka. Makanya Bapak Ibu bisa lihat dalam surah Al-A'raf ya. Dari surah Al-A'raf surah 7 ayat ke-31, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Nah, asalnya begitu kan? Pakaian yang benar, pakaian yang layak, pakaian yang bagus ketika masjid. Masjid itu maksudnya adalah ketika hendak sholat. Ayat ini turun sababun nuzulnya adalah kaum jahiliyah yang asalnya kalau tawaf itu uryanan, telanjang. Apakah malu mereka tawaf sambil telanjang? Tidak, karena berjamaah. Kalau telanjang munfarid malu, kalau telanjang berjamaah apa malunya kok yang lain juga bertelanjang? Makanya kalau Bapak Ibu supaya tidak rasa malu, silahkan bertelanjang berjamaah gitu. Gak ada lagi rasa malu. Tapi yang pertama, kalau perempuan seluruhnya aurat, sekali lagi saya sering menekankan bahwa pakaian ibu-ibu walaupun pakaian sehari-hari itu harus bisa dipakai sholat. Berarti pakaian ibu-ibu sudah benar. Bisa dipahamkan? Berarti batasan aurat sudah betul-betul dipelihara. Karena aurat itu bukan hanya terlihat barangnya, tapi juga termasuk diperlihatkan bentuknya yang ketat walaupun ditutup ya aurat juga. Berani tidak sholat dalam keadaan pakaian ketat? Ibu-ibu berani sholat dengan pakaian ketat? Berarti belum benar berpakaian. Bisa dipahami ya? Merasa tidak malu kepada manusia, tidak malu kepada Allah. Ya sebaiknya ibu-ibu jaga, jangan sampai ditutup tapi kawas lepet. Tak itu, bernal berdehi leheng lamun langsing, guys, lah. Itu. Kemudian yang kedua, adapun kalau bagi laki-laki kan lebih terbatas lagi auratnya. Dah, kita tidak akan bicara soal aurat. Cuma satu, bolehkah laki-laki? Kalau perempuan jelas tadi tidak boleh ya. Haram pakai singlet, bahkan harus betul-betul hanya yang terlihat wajah dan tangan sampai pergelangan. Gak usah dilebihkan. Ada kan yang pakai dilebihkan lagi ditutup sampai ini kan? Tidak usah, ini pergelangan, dari pergelangan sampai ujung jari bagi perempuan itu bukan aurat. Sedangkan bagi laki-laki, Bapak Ibu pernah pada masa Rasulullah, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, mereka sholat dengan pakaian yang hanya pakaian ke bawah, ke atasnya tidak. Cek bahasa Sunda telanjang dada. Lalu Abu Hurairah bertanya, bolehkah ya Rasulullah rajulun yusalli fi saubin wahid? Bolehkah mereka hanya ke bawahnya saja tanpa pakai ke atas? Maka kata Rasulullah, awalikullikum saubani. Emang pakaianmu cuma satu, tidak ada dua. Bisa dipaham kan? Apakah ini menyangkut sah atau tidak sah? Bisa dipaham nih? Berarti sahabat banyak yang sholat dengan satu pakaian dari perut ke bawah saja, sementara ke atas tidak pakai pakaian. Sah sholatnya. Karena memang sekali lagi itu sudah bukan bab sah dan tidak sah, tetapi masalah kelayakan dan kepantasan. Makanya kebanyakan para ulama hampir 4 mazhab mengatakan sholat dengan pakaian satu lembar dari perut ke bawah saja hukumnya karohatu tanzih. Karohatu tanzih artinya makruh ringan, memang sebaiknya dihindari agar kita dalam pakaian yang lebih pantas ketika sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bolehkah laki-laki pakai singlet? Apa tidak ada baju yang lebih pantas? Begitu saja. Salatnya sah, tetapi sebaiknya pakailah pakaian yang lebih pantas. Orang mah Pak setelah wudu diwangikan lagi, pilih baju yang bagus, imang aja singlet, nu barolong, nu butut, nu gambarna raksasa. Wah. Ini mau sholat atau mau apa? Demikian, sekali lagi laki-laki sholat pakai singlet atau kelihatan tangan, ya kan? Kelihatan bagian dada, itu sholatnya sah, tetapi